Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) memperingatkan kamp pengungsi di Jenin tepi barat tengah berada di ambang bencana. Peringatan ini disampaikan UNRWA setelah Israel melakukan serangkaian serangan besar-besaran ke Jenin di tepi barat 2 hari setelah gencatan senjata di Gaza diberlakukan pada 19 Januari 2025. Juru bicara UNRWA Juliet Touma juga menjelaskan bahwa saat ini layanan UNRWA di kamp Jenin telah terputus selama beberapa bulan dan berhenti total pada awal Desember 2024. UNRWA mencatat mereka kini tidak dapat menerima peringatan mengenai serangan tersebut karena kontak antara staf mereka dan otoritas Israel telah dilarang. Larangan tersebut diberlakukan setelah Israel menuduh UNRWA memberikan perlindungan bagi anggota Hamas. Larangan ini juga diperkirakan akan menghambat layanan vital UNRWA setelah 15 bulan perang di Gaza. Dua hari setelah berlakunya gencatan senjata antara Hamas dan Israel di jalur Gaza yang dimulai pada 19 Januari 2025, militer Israel diketahui kembali melancarkan operasi besar-besaran ke tepi barat dengan sandi operasi tembok besi. Dalam serangan yang berkode operasi tembok besi itu, kota Jenin di tepi barat menjadi salah satu target utama. Sejak lama Jenin memang dikenal sebagai wilayah perlawanan Palestina, seperti Fatah, Hamas, dan faksi-faksi lainnya bersatu di bawah bendera Palestina. Kota itu juga menjadi tempat lahir Brigade Al-Qassam, sayap militer faksi Hamas yang hingga saat ini terus menjadi musuh bebuyutan Israel. Atas riwayat sejarah itulah membuat tepi barat terus menjadi sasaran empuk bagi Israel untuk diserang. Ini Tuhan sama saudara-saudara kami yang ada di wilayah ini, di daerah-daerah kolong ini Tuhan. Kami minta cuaca cerah, tadi hujan lebat tapi bersyukur kami sudah doa, sekarang cuaca cerah. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus, amin. Oke, kita bawa ya. Kita ada acara Natal hari ini, ada apa? Sanggup nggak? Anak ibu. Ya, kau di ujung langsung. Kita sudah punya Yesus. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, alasan yang kedua tadi apa? Kenapa kita merayakan hari kelahiran Yesus? Karena Yesus hidup. Yang ketiga alasannya, kenapa harus dirayakan saudara? Kenapa harus dirayakan? Karena dia adalah juru selamat. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, karena dia adalah juru selamat dunia. Ya, karena dia juru selamat dunia, makanya dirayakan. Kalau dia bukan juru selamat, dia tidak dirayakan. Haleluya, karena dia juru selamat dunia, dia harus dirayakan. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Kemuliaan bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Oh, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Karena Yesus juru selamat, makanya Yesus kita rayakan hari ini kelahirannya, karena dia juru selamat dunia. Setiap lutut harus bertelut, semua lidah harus mengaku Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang meriah, yang meriah, yang meriah. Saudara yang mau dengar firman, dengar. Yang nggak mau dengar silahkan, ya. Yang mau dengar silakan, yang nggak mau dengar silakan. Haleluya. Di sini tidak ada paksaan. Anda datang sendiri, tidak saya undang. Seandainya saya datang Kamis depan nggak ada orang, saya tidak akan datang lagi. Tapi setiap Kamis saya datang, orang berkumpul di sini menunggu saya. Ini bukan acara dadakan. Kalau yang ono acara dadakan, ini bukan acara dadakan. Saya pun malah senang kalau bisa pergi cepet-cepet lah, biar orangnya dapat double porsi. Jadi bagian dia nanti buat saudara.
Oke, kita bangkit berdiri. Bagian dia buat saudara. Kita akan permalukan. Kita akan permalukan. Haleluya. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami rayakan karena Dia hidup. Kami rayakan karena Dia juru selamat. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, saudara, makanya kenapa saya tadi kencang-kencang sama orang yang tadi kuit-kuit saudara larang panggil-panggil ke sana. Saya biar dia marah. Yesus selamat, Yesus selamat. Kalau dia marah, taruh di borgol. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau orangnya itu mau diusir, ya silakan. Entah diusir, entah diapain lah, nggak tahu lah ya. Yang penting saudara yang duduk tanggung jawab saya. Haleluya. Mari kita akan bagi makanan. Saudara duduk saja ya, supaya jangan berantakan. Bagi makanan. Nanti saya kasih ada ya untuk kenapa saya nggak kasih Indomie apa, nanti Indomie susah masaknya saudara. Iya, beras susah lah masaknya ya. Iya. Ya. Tuhan Yesus kuduskan, sucikan makanan minuman ini, diberkati, dimakan minum menjadi sehat. Amin. Saudara ya, Anda pasti tahu, sering orang datang memberikan makanan kemari. Tapi saya mau tanya jujur, makanan siapa yang paling enak dan paling banyak nasinya? Ya basi. Kalau ayam, ayamnya gede. Nasinya banyak. Kalau ikannya gede. Nasinya banyak. Iya. Saudara, sebelum saya berangkat, yang saya mau bagikan ini, saya makan dulu. Saya makan dulu, baru saya mau kasih. Kalau saya bilang ini gak enak, saya gak kasih. Jadi apa yang saudara makan, saya sudah lebih dulu makan. Haleluya. 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 Artinya saya mau jadi teladan, menjadi contoh. Saya tidak punya banyak uang, saya tidak punya perusahaan, saya tidak punya kebun kelapa sawit, kebun karet, saya tidak bekerja. Tetapi minimal saya menjadi contoh buat saudara. Dengan sorak-sorai buat Tuhan ya. Kita akan bagikan dari sini ya. Yang mana? Dari kanan ya. Duduk aja Pak, duduk. Ya, airnya dulu ya. Ini taruh mana ini bro? Ya ntar. Pegang aja nih, pegang. Bro, pegang. Handphone, dipegang. Ya, dipegang bisa dapat. Kasih sama Sesa. Dapat semua, dapat. Cukup. Oke, nanti ya. Ibu-ibu jangan ada jalan. Kalau jalan saya tidak bagi ya. Ya, ini udah dapat nasi, saya bagi ya. Jangan jalan. Duduk, jangan pindah-pindah. Itu, kasihkan Bapak itu. Yang berdiri nggak dikasih ya. Gini dulu, lurus. Lurus begini biar aman saudara. Biar aman lurus begini ya. Iya, lurus. Enggak, barengan ya, nasi sama ini. Udah ini lurus, ini udah. Itu udah, ini. Yang sudah pun bilang sudah ya. Dia sudah. Nanti belum? Oh ya, oke. Ya. Ini yang belum. Ya. Oke ya. Jangan pergi dulu ya. Ya. Berbaris ya, saya kasih ya. Berbaris ya. Ini ya. Berbaris. Airnya ada yang ngasih air sono. Ini sudah. Belum. Barengan aja kasihnya. Belum. Iya, takutnya nimbang dulu. Udah bagiin aja. Ya, asal ada nasi baru saya kasih amplop.
Ya, asal ada nasi, saya kasih amplop. Jadi nggak bisa ini. Nasi nggak mungkin bisa ditaruh di kantongnya ya. Ya. Ya, nanti yang sono nanti ya. Yang sini dulu ya. Nanti yang sono ya. Yang sono yang penting jangan pindah-pindah, saya udah tahu. Hah? Oh, sini ya. Bentar ya. Ya. Baris sini ya. Ya. Ini udah. Jangan disimpan dulu, Bu. Makanannya jangan masukin apa dulu ya. Ya. Jadi kalian ini ya. Anak-anak enggak? Anak-anak enggak? Nanti anak ya. Ada ya? Udah, nanti kasih. Mama aja dulu. Israel rohani. Kenapa saya bilang Israel rohani? Karena Roma pasal 11 saya dicangkokkan. Karena Yesus saya jadi Israel rohani. Begitu juga Roma 9 saya dicangkokkan. Karena Yesus saya jadi Israel rohani. Jadi ini perkumpulan ya ibadah di gereja Tempat Tembok Sudut Pintu ini sudah 6 tahun 3 bulan. Berulang-ulang kali diganggu oleh kadrun. Bahkan pernah kadrun bawa pisau, bawa besi, bawa kayu. Tetapi saudara, kita tidak pernah berhenti. Setiap Kamis jam 2 tetap ada di sini. Nah, ini kemarin Natalnya. Ini kemarin baru Natal, Kamis kemarin. Ya, saudara, di sini tidak ada perpuluhan, tidak ada kolektif. Kita kasih makanan rohani, jasmani, kita kasih susu buat mereka supaya tidak kekurangan gizi. Cuma bedanya kemarin, ya, karena Natal kita kasih amplop. Biasanya tidak kasih amplop memang. Ini karena Natal. Saudaraku yang saya kasih, ada orang bilang, Pak Lubis, saya senang sekali katanya. Gereja Tanpa Tembok Sudut Pintu ini memenangkan banyak Bani Kedar Nebayot sehingga ikut Yesus. Tetapi kalau bisa jangan masukkan media atau jangan masukkan YouTube. Kenapa? Saya bilang gitu. Nanti gereja saya diganggu. Saya bilang sama dia, saudaraku yang saya kasih. Ya, boleh. Kasih aja 35 juta setiap bulan. Saya tidak upload di YouTube. Untuk apa? Ya untuk ini biaya. Ini kan nggak pakai sponsor. Tidak ada sponsor kan. Tidak ada yang mengatakan setiap bulan kasih 200 ribu, 300 ribu. Tidak ada. Jadi kita hanya berharap pada Yesus. Dan puji Tuhan selama 6 tahun 3 bulan semua tercukupi. Ada satu orang lagi bilang begini, Pak Pendeta Lubis, luar biasa ya gereja Tanpa Tembok Sudut Pintu selama 6 tahun 3 bulan dikasih makanan, dikasih susu dan yang lain-lain. Tapi Bapak tidak jalankan kolektif dan perpuluhan. Kok bisa jalan terus Pak? Uangnya dari mana? Sponsornya siapa? Saya bilang Yesus. Iya, saya tahu Yesus, tetapi Yesus kan pakai manusia. Manusia siapa? Ya nggak ngerti ya, saya buat begini. Saya buat lab, saya buat begini. Saudara ingat, ini bukan foto. Kalau foto saya bisa berbohong. Saya foto, saya bilang ini saya di Mentawai. Padahal di hutan-hutan dekat Jakarta sini. Ya, atau saya foto depan orang banyak. Ini pelayanan saya. Muka orang itu saya tutupin ya. Ya, saya bilang orang Mentawai ya mukanya saya tutupin. Ya, ini visual. Jadi nggak mungkin bisa direkayasa. Saudara yang mau mendukung pelayanan ini, ada nomor rekening di deskripsi. Ya, saya percaya ini tempat yang tepat untuk Anda menabur. Kenapa? Karena ini visual, asli. Setiap Kamis kita upload videonya. Jadi benar-benar tersalurkan uang-uang yang saudara kasih ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan tidak pernah mau berhutang. Ketika Anda memberkati, Anda mempiutangi Tuhan, Tuhan balaskan 30 kali lipat, 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Yang kedua juga saudara, Tuhan Yesus berkata di Kisah Rasul 20:35, lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Lukas 6 ayat 38, berilah maka kau akan diberi dengan melimpah ruah. Galatia 6 ayat 7, tabur maka kau akan tuai. Apa yang kita tabur kita tuai. Kalau ada orang bilang, aku mau panen pisang, tanya dulu, pernah tanam pisang nggak? Nggak pernah. Terus berarti kau mau curi pisang dong? Orang nggak pernah tanam pisang kok mau panen, ya? Nah, saudara, kalau kita baca di Alkitab juga di 2 Korintus 9 ayat 6, di situ yang nabur dikit akan tuai dikit, yang nabur banyak akan tuai banyak. Tetapi di ayat 10 ada benih, ya, yang untuk ditabur, ada juga yang roti untuk dimakan. Benih jangan dimakan, benih ditabur, yang dimakan roti. Saudara, saya yakin biar semua apa yang saudara lakukan untuk gereja Tanpa Tembok
menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih semua yang sudah mendukung pelayanan gereja Taman Tembok Pintu. Yang belum mendukung juga Tuhan berkati, di lain waktu mereka akan mendukung. Kalau ada kadun-kadun yang iri dengki, yang gak suka dengan banyak orang-orang yang katanya murtad, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.